Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrina Windianti Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang historis wawasan Nusantara. Bahwa lahirnya konsepsi wawasan Nusantara ini bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Jadi apa sih isi pokok Deklarasi Juanda ini? Jadi isi pokok Deklarasi Juanda ini itu adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Jadi dengan garis teritorial yang baru inilah wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau itu bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung antar pulau. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan oleh TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonasi 1939, yaitu sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Jadi isi ordonasi ini tuh pada intinya penentuan lebar laut, lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau daratnya. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda pada masa itu, tentunya pulau-pulau di wilayah Nusantara ini tuh dipisah oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau cuma punya laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Jadi laut setelah garis 3 mil itu tuh merupakan lautan bebas, yang berarti kapal asing tuh boleh dengan bebas melayari laut yang misahin pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia itu dicirikan berdasarkan wilayahnya. Next. Setelah guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara inilah atau negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 dengan perairan Indonesia. Tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda yang tadi itu ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan yang cukup panjang atau sangat panjang, akhirnya konferensi PBB yang pada tanggal 30 April 1982 itu menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, diakui asas negara kepulauan Archipelago State, Indonesia itu diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. UNCLOS 1982 ini
Kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasar Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi yang terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kita bisa sebut ZEE. Luas perairan ini itu belum termasuk landasan kontinen atau continent shelf. Sekian materi dari saya. Jika ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Dan setelah ini saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Arin atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Farika Hikmatul Razika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Pada Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 yang berintikan untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dan tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara yang juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional, yaitu pada tahun 1908 pada tanggal 20 Mei, dan ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk suatu bangsa merdeka. Hal di atas merupakan keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa. Telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Novita Dewi Fitriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Novita Dewi Fitriani, anggota dari kelompok 4 Civic Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan submateri dari kelompok kami, yakni latar belakang politis wawasan Nusantara. Nah, teman-teman, setelah menyimak penjelasan mengenai latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis bangsa Indonesia yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kita semua tentu dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Salah satunya secara politis, terdapat kepentingan nasional tentang bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa Indonesia yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus.
Kepentingan nasional di sini merupakan turunan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, dan visi nasional yang masing-masing telah diterapkan ke dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan ke dalam TAP MPR. Wawasan Nusantara sendiri bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan berupa rumusan wawasan Nusantara yang dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983 dan berakhir pada 1988 ketika MPR tidak lagi diberi kewenangan untuk menetapkan GBHN. Nah, setelah GBHN ini tidak berlaku, konsepsi wawasan Nusantara tersebut dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Next, poin selanjutnya, wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Nah, pandangan geopolitik bangsa itu apa sih? Teman-teman bingung atau tidak? Geopolitik itu apa? Nah, geopolitik secara etimologi ya, berasal dari bahasa Yunani dari kata geo dan politik, di mana geo berarti bumi dan politik atau politia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan tia yang berarti urusan. Geopolitik ini dipandang sebagai studi ataupun ilmu yang secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Jadi secara tradisional, geopolitik ini diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan politik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam 226 implementasinya, diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Next, hubungannya pandangan geopolitik bangsa dengan wawasan Nusantara itu apa sih? Nah, wawasan nasional suatu bangsa itu dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Seperti kita sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan yang telah disarikan dari rumusan pembukaan Undang-Undang 1945. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau dengan kata lain sebuah prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Geopolitik ini dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa tersebut. Nah, teman-teman, terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, banyak sekali ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik. Di antaranya adalah teori geopolitik Frederick Russell, teori geopolitik Rudolf Jelen, teori geopolitik Karl Haushofer, teori geopolitik Halford Mackinder, teori geopolitik Alfred Mahan, dan teori geopolitik Nicholas J. Spiegelman. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah serangkaian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami dari kelompok 4 memiliki kesalahan dan kekurangan pada penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.